Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat-sobat YouTube, dimanapun yang kalian berada, kita kembali lagi ke kajian tafsir surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima dari surah Al-Fatihah memberikan pengertian bahwasanya hanya Allah lah yang kami sembah dan hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Hati-hati dalam bacaannya iya pakai tasydid, pakai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ditekan ya para sobat YouTubeku sekalian. Kalau tidak ditekan tasydidnya pada lafaz iya, artinya akan berbeda. Dalam tafsir Jalalain yang diriwayatkan oleh Jalaluddin dan muridnya As-Suyuti 1505 menegaskan bahwasanya apabila tidak ditasydid akan menimbulkan interpretasi makna yang salah. Ini bisa aja bermakna kepada matahari meminta pertolongan. Jadi nanti kita akan terjumus dengan pola-pola makna kaum-kaum penyembah matahari. Dan segalanya akan bisa kita sikapi ketika kita meresapi makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah. Bahkan ini menjadi syarat mutlak pintu masuknya seorang hamba yang di luar Islam mau masuk Islam, mu'allaf. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu menjadi syarat mutlak seorang hamba yang ingin masuk ke gerbang Islam. Syarat mutlaknya ini menjadi hal yang wajib. Kita tidak bisa menegasikan sebuah persaksian hamba kepada Tuhannya bahwasanya hanyalah Allah, Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu satu, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wahai sobat YouTube yang dirahmati oleh Allah, coba kita bayangkan apabila Allah itu mempunyai anak, Allah mempunyai saudara. Yang terjadi nanti ada akar nepotisme yang mengakar pada sistem ilahiyah. Na'udzubillah min dzalik. Yang harus kita pahami adalah apabila Allah mempunyai keluarga, hal itu justru akan membuat sistem ilahiyah menjadi lemah. Bayangkan saja, zat yang maha hakim, bijaksana dan adil akan dipropaganda oleh orang-orang zalim. Dan itu akan menegasikan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah Maha Suci. Suci dari hal-hal yang bersifat negatif, suci dari perkataan-perkataan orang-orang yang menegasikan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Oleh karenanya, iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita menyembah. Jangan menduakan Allah, karena Allah itu satu dan tidak ada sekutu.
Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Memang sekarang eranya banyak krisis karena dunia ini sudah mulai tua. Kalau orang tua itu pasti banyak sakit-sakitannya. Daya ingat sudah menurun, mata sudah rabun, penciuman apalagi ada bau durian ini dikira stroberi. Ada bau masakan dikira ini kotoran apa. Udah mulai menurun. Pendengaran juga menurun. Sendi-sendi, kata Pak Habibie dalam puisinya, sendi-sendiku sudah sering sakit-sakitan. Tapi satu yang tidak akan sakit, yaitu adalah rohaniah kita. Apabila selalu berpikir taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in, maka ketentraman hati akan terpatri. Positive thinking akan bisa menjadi salah satu instrumen penting seorang hamba agar tetap optimis. UN United Nations PBB itu dengan WHO-nya mencatat bahwasanya tingkat bunuh diri yang disebabkan oleh human health, kesehatan mental manusia sekarang lagi naik tracknya. Hal ini disebabkan banyak krisis, banyak disaster, bencana, banyak war, peperangan, banyak konspirasi, penyelewengan manusia terhadap isu-isu dunia yang menyebabkan masyarakat tidak tenang dan tidak tentram. Oleh karenanya, segala mara bahaya akan kita sikapi. Mara bahaya sebagai ujian akan kita lalui. Mara bahaya sebagai cobaan akan kita rasakan. Ala inna awliya illahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, apabila kita semuanya mengaku kekasih Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan bagi kita, karena Allahul Wahid, Allahul Hakim, Allahul Aliyyul Azim, Allah segalanya. Allah tempat kembali kita, wahai sobat-sobat YouTubeku yang dirahmati oleh Allah. Hanya kepada Allah lah kita mengadu, kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan segala apa yang menjadi unek-unek kita. Benar, curhat-colongan atau cur-cur yang lain akan bisa mengobati kita, menentrapkan psikis kita apabila kita dalam keadaan under pressure. Namun ingat, pengaduan yang hakiki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara berzikir, dengan cara taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita riyadhah. Riyadhah merupakan jalan kita untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak riyadhah oleh ulama salafus salihin, banyak didefinisikan seperti kita berjamaah, kita berpuasa, kita selalu istiqomah berzikir, karena al-istiqomah khairun min alfi karamah. Yang mahal itu adalah sustainnya, berkelanjutannya. Nah, tetapi satu kemudian puas, kemudian ditinggal, tidak lagi ibadah. Sholat sunnah 1000 rakaat, besoknya sholat fardu nggak pernah. Itu lebih baik kita sholat sunnah tahajud 2 rakaat tapi continue, dan sholat fardu jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai kita mengejar ikan cupang tapi kita kehilangan ikan lele yang nikmat kita makan. Semoga bermanfaat. Jangan sampai kita lengah. Tetaplah
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal afu minkum. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.